Definisi dari evaluasi kebijakan adalah salah satu proses yang terstruktur dan juga sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasi akan kinerja, esensi, efektivitas, dan juga manfaat dari suatu kebijakan. Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah antara tiga. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan juga esensi dari kebijakan, dan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi masalah yang akan ditemukan solusinya, dan yang terakhir adalah untuk memperbaiki kebijakan sesuai dengan kebutuhan sebaik-baiknya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan juga metode yang digunakan dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama, mari kita mulai dari tahapan-tahapan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan. Ada 6 poin tahapan. Yang pertama, ini adalah definisi masalah. Jadi, pada definisi masalah, ini kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu, kemudian kita analisis situasinya, kemudian kita berikan pembatasan ruang lingkup. Jadi, tidak terlalu luas masalah yang kita hadapi, tidak melebar kemana-mana. Kemudian, poin yang kedua, tahapan yang kedua adalah definisi tujuan, yakni kita merumuskan tujuan evaluasinya, kita tentukan pertanyaan evaluasi, kemudian kita susun kerangka evaluasinya. Kemudian poin yang ketiga adalah identifikasi indikator, yakni kita memilih jenis indikator seperti indikator input, output, outcome, ataupun dampak. Kemudian kita rumuskan definisi indikatornya, kemudian kita pilih sumber data yang akan digunakan sehingga itu bisa diandalkan juga tepat sasaran dalam penggunaannya. Kemudian tahapan yang keempat adalah pengumpulan data. Jadi pada pengumpulan data, kita ini memilih metode pengumpulan data seperti apa. Ada seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian kita kembangkan instrumen pengumpulan datanya seperti kuesioner, panduan wawancara, ataupun lembar observasi. Kemudian yang terakhir, pada tahapan ini kita melakukan pengumpulan data. Data-data yang telah kita kumpulkan tadi kita jadikan dalam satu kesatuan yang lengkap seperti itu. Kemudian tahapan kelima ini adalah analisis data. Jadi kita periksa dan juga kita bersihkan datanya, kemudian kita analisis data deskriptif, ada juga data yang inferensial. Jadi kita menggambarkan distribusi dan karakteristik data serta menjawab pertanyaan evaluasi dan juga menarik kesimpulan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah penggunaan hasil analisis. Pada tahapan ini terdapat beberapa kegiatan, yang ini penyusunan laporan evaluasi, kemudian komunikasi hasil evaluasi, dan juga pemanfaatan hasil evaluasi. Jadi ini adalah tahapan terakhir di mana kita susun laporan yang sudah berisi dengan temuan, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Kemudian kita sampaikan hasil evaluasi ini kepada pemangku kepentingan seperti pengambil kebijakan, pelaksana program, dan juga masyarakat seperti itu. Kemudian kita manfaatkan hasil evaluasi ini untuk perbaikan kebijakan, program, dan praktik di lapangan. Jadi langsung kepada bermacam-macam outputnya seperti itu. Kemudian penjelasan yang berikutnya yang akan saya sampaikan ini adalah terkait dengan metode atau cara atau teknik ya, metode yang digunakan pada evaluasi kebijakan. Ada 3 poin, yakni yang pertama evaluasi kualitatif ya. Jadi apa itu evaluasi kualitatif? Evaluasi kualitatif itu berisi dengan fokusnya adalah memahami makna, pengalaman, dan juga perspektif individu atau kelompok terkait kebijakan. Kemudian metode yang digunakan biasanya itu adalah berupa wawancara, observasi, studi kasus, analisis dokumen seperti itu. Ada kelebihan dan kelemahan yang dapat kita temui di evaluasi secara kualitatif ini. Kelebihannya adalah memberikan gambaran yang kaya
dan mendalam tentang kebijakan, menggali konteks dan juga nuansa yang tidak terukur secara kuantitatif seperti itu. Kelemahannya itu sulit digeneralisasikan, rentan terhadap bias penelitinya, dan juga membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Kemudian ada metode yang kedua, yakni evaluasi kuantitatif. Fokusnya ini apa? Kuantitatif fokus pada mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan dengan data numerik, jadi dengan angka-angka ya. Kemudian metode yang digunakan seperti survei, eksperimen, analisis statistik, dan juga analisis biaya manfaat. Terdapat kelebihan dan kekurangan juga, diantaranya kelebihannya memungkinkan generalisasi temuan, mudah diukur dan juga dibandingkan, memberikan bukti konkret tentang dampak kebijakan. Jadi ini lebih akurat secara faktanya ya dengan data-data yang ada. Juga tapi ada kelemahannya, yakni mengabaikan makna dari konteks. Jadi terkesan tidak ada makna mendalam seperti itu. Kemudian rentan bias pengukurannya, kemudian tidak selalu dapat menangkap kompleksitas kebijakan. Kemudian metode yang terakhir digunakan yakni evaluasi kombinasi. Jadi ini adalah gabungan dari kualitatif dan juga kuantitatif ya. Menggabungkan kedua metode tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif atau lebih lengkap tentang kebijakan. Metode yang digunakan biasanya triangulasi data, desain multimetode, dan juga analisis konvergen. Kekuatan dan kelebihan juga kekuatan dan kelemahan pun juga ada. Di antara kekuatannya adalah mengatasi keterbatasan masing-masing. Karena ini adalah gabungan, jadi dilebur lah mendapatkan dua kelebihan yang didapatkan dari metode yang sebelumnya. Tetapi juga ada kelemahan yang ini membutuhkan lebih banyak waktu, sumber daya, tenaga, keahlian, dan juga terlalu kompleks gitu. Mungkin akan lebih rumit dan lebih ribet daripada metode yang sebelumnya ya, kualitatif, kuantitatif. Sedangkan yang ini adalah gabungan. Mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai tahapan dan juga metode yang digunakan dalam evaluasi kebijakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan. Dan ini mungkin sering terjadi ketika kita melakukan evaluasi kebijakan tersebut. Yang pertama ada kesulitan dalam implementasi rekomendasi, di mana ini menjadi salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Nah, setelah kita melakukan evaluasi kebijakan tersebut, seringkali ditemukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja atau efektivitas kebijakan. Namun pengimplementasian ini, rekomendasi tersebut itu menjadi kesulitan bagi para pengguna evaluasi kebijakan. Ada beberapa alasannya. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Lalu ada dukungan dari oposisi ataupun pihak-pihak terkait. Nah, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam melakukan evaluasi kebijakan. Dan kita juga perlu banget merencanakan dengan cermat dan mungkin mempertimbangkan pendekatan bertahap dalam pengimplementasian perubahan kebijakan. Selain itu, yang setelah saya jelaskan tadi, di mana dukungan politik dan komitmen yang kuat itu juga mempengaruhi dari berjalan lancarnya evaluasi kebijakan tersebut. Yang kedua ada kesulitan dalam analisis data. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan evaluasi kebijakan ini kita memerlukan untuk menganalisis data-data yang diperlukan nantinya untuk evaluasi kebijakan. Tetapi ini menjadi hambatan jika kita menemukan atau kekurangan data, keterbatasan data yang terbatas. Itu kadang-kadang data yang diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut tidak lengkap atau tidak tersedia secara menyeluruh. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan dalam pengumpulan data, seperti privasi atau kerahasiaan yang dirahasiakan oleh lembaga-lembaga terkait. Yang ketiga ada kesulitan dalam pengumpulan data. Melakukan evaluasi kebijakan memerlukan data yang jelas, data yang terperinci, dan data yang akurat. Ketika ketersediaan data itu terbatas, maka menjadi tantangan yang menghambat dalam melakukan evaluasi kebijakan.
lalu mungkin keterbatasan akses dan keterbukaan data. Untuk mengumpulkan suatu data kita perlu meminta izin kepada pihak-pihak terkait, pihak-pihak swasta ataupun lembaga pemerintah, di mana mereka tidak selalu memberikan datanya atau bersedia untuk membagikannya kepada kita dengan tujuan evaluasi, dengan alasan itu privasi dari lembaga tersebut. Teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari evaluasi kebijakan, di mana seperti yang sudah kita pelajarin sebelum-sebelumnya, evaluasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa merupakan proses yang penting untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas suatu kebijakan tersebut. Dengan cara metode yang benar, data yang akurat, dan indikator yang tepat, itu bakal menjadi pengaruh besar untuk terlaksananya proses evaluasi kebijakan. Namun juga mengakui bahwa proses evaluasi kebijakan ini dapat dihadapi dengan sejumlah tantangan yang nantinya perlu diatasi. Mungkin itu saja. Terima kasih.